Oke, shalom semuanya. God bless ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berbincang-bincang lagi di warung kopi. Nah, kita sudah bicara tentang Elia, bicara matahari, kita bicara Daud, bicara Saul. Kenapa sih Tuhan ulang-ulang bicara seperti ini? Karena ini masalah yang kompleks, saudaraku. Di dalam hati manusia itu selalu ada yang namanya kebaikan, tapi kita nggak boleh pernah lupa bahwa di dalam diri manusia itu ada benih-benih yang namanya kejahatan, yaitu manusia lama. Allah berfirman bahwa tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Ditanggalkan doang, saudaraku. Kayak baju diletakkan, lalu kita pakai baju baru. Tapi seringkali baju baru ini nggak nyaman. Mungkin baju baru ini yang body fit, sesek rasanya. Ada mungkin yang gombrong, kelompok-kelompok atau yang besar, oversize. Kalau yang sesek itu malu, badannya kelihatan semua, kayaknya. Gitu ya, body fit ya saudaraku ya. Jadi nggak senang. Gitu. Malu ikut Tuhan. Karena kok gini? Malu dikatain jangan terlalu fanatik. Malu dikatain, loh kalau kamu belum punya kenapa kamu mesti melakukannya? Gitu. Ada kesaksian seperti itu saudaraku. Loh kamu tuh belum punya kenapa kok mesti memberi sih? Tapi Alkitab bercerita. Memberi dalam kekurangan. Janda miskin 2 peser 1 duit, dia memberikan seluruh nafkahnya, dia yang terbaik. Enggak ada pemberian kepada Tuhan yang disebut terbaik. Termasuk Elia itu api dari langit tidak disebut terbaik. Allah membakarnya loh karena doa Elia. Tapi yang terbaik yang dipuji Tuhan, janda miskin 2 peser 1 duit. Ngasih masuk persembahan cuma mungkin 20.000, tapi hasil dia ngebecak seharian. Hasil dia jadi kuli bangunan seharian. Jadi kuli panggul seharian, dari kepepet uang, belum punya uang, belum gajian, tapi harus menolong ada orang datang. Ada kesaksian seperti itu, lagi mepet-mepet duit malah ada yang butuh. Tolong dong bayarin buat bayar listrik, kalau nggak dicabut listrik saya. Tolong dong buat anak saya sekolah, tolong dong buat anak saya sakit. Bahkan malam hari dibangunin, cuma dimintain darah. Anaknya kena demam berdarah. Kebetulan di golongan darahnya sama. Seorang pastor. Gak bisa. Saudaraku. Kalau hukum dunia gak begitu. Memberi dari kepada kelimpahan. Apa upahmu? Gitu. Sakius memberi dalam kelimpahan. Tidak disebut yang terbaik loh. Tidak disebut orang baik sama Tuhan. Enggak. Barnabas disebut orang baik. Menerima Markus yang sudah murtad. Yang lari dari pelayanan. Ditolak oleh Paulus. Diterima oleh Barnabas. Maka disebut Barnabas orang yang baik hati dan penuh dengan roh. Nah itu tercatat letterlek yang kita harus ulang-ulang bacanya saudaraku. Daud memberi persembahan demikian baik sampai dia tidak malu-malu. Dia buka bajunya, dia menari-nari ketika dibawa tabut Allah ke Yerusalem. Nggak disebut terbaik sama Tuhan. Janda miskin yang nggak dikenal namanya yang terbaik. Nah, itulah Tuhan. Sehingga ketika kita seperti memakai baju baru yang kesempitan. Ikut Tuhan lalu kok jadi kesempitan. Sempit ruang, sempit waktu, sempit keluarga, sempit keuangan. Melalui proses. Dimana kalau boleh kita analogikan, ulat masuk ke pompong jadi kupu-kupu. Tapi ada yang dari capung loh saudaraku. Capung itu jelek. Tapi kita bicara hari ini adalah ulat harus masuk ke pompong. Jadi kalau pakai ikut Tuhan kayak baju yang sesak gitu. Karena body fit, slim fit, sesak bajunya. Tapi ada juga yang ikut Tuhan dikasih baju oversize.
Baju yang lebih besar daripada tubuhnya. Ya nggak suka. Ada yang nggak suka. Nggak bisa mempertontonkan kebolehannya. Nggak bisa mempertontonkan kekayaannya. Nggak boleh yang namanya mentang-mentang kaya. Harus tetap humble sama pendetanya. Harus tetap rendah hati di gereja. Nggak bisa mempertontonkan kekuasaannya. Itu oversize. Padahal badan saya itu bagus loh. Baik wanita, baik laki-laki. Kena oversize. Gitu. Itulah manusia baru. Yang tidak menyukakan kita, saudaraku. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Proses. Ulat masuk ke dalam kepompong. Enggak kelihatan. Tapi keluarnya jadi kupu-kupu atau capung. Capung jelek. Tapi tetap lebih bagus daripada ulat. Kupu-kupu, wah ya luar biasa indahnya. Gak apa-apa. Daripada ulat, gak bisa terbang, merayap ke sana ke sini. Gampang dipatok sama ayam, sama burung, sama segalanya. Lalu dipandang orang geli. Nah, orang-orang dunia seperti itu. Kelihatannya aja kaya, tapi banyak memperbincangkan orang itu kaya tapi luar biasa begini-begini. Orang itu begini-begini. Gitu. Tapi orang-orang yang menjadi capung atau kupu-kupu, puji Tuhan, oleh karena pemberian Bapak atau Ibu atau gereja, kami merasa tertolong. Puji Tuhan karena doanya Bapak atau Ibu pendeta, di mana kami ditolong oleh Tuhan. Dan sebagainya. Sederhana sekali saudaraku. Tapi untuk masuk ke kepompong sempit saudaraku. Dan kepompong itu harus dengan kerelaan. Kalau saudara memberontak, nggak apa-apa, nggak bisa. Karena kepompong itu dibuat oleh iler daripada si ulat sendiri. Banyak orang nggak tahu ini. Proses Tuhan tuh saudara harus rela, harus mau. Bangsa Israel rela dan mau ikut Tuhan. Masuk ke padang gurun, proses masuk dalam kepompong. Sengaja tidak dipertemukan bangsa lain, tidak dicampur bangsa lain, dikhususkan 40 tahun buat Tuhan. Tapi semuanya serba terbatas. Body fit. Makan roti dari surga. Daging dari burung puyuh. Air dari batu karang. Karena itu padang gurun. Sempit. Setiap orang sama-sama dibaginya. Tiap keluarga dapat besok pagi kalau lebih itu mana akan busuk. Berulat belatungnya. Yang kaya sama dengan yang miskin. Yang berkuasa sama dengan tidak berkuasa. Allah memperlakukan setiap umatnya itu equal, adil. Firman Allah itu untuk semua orang. Apapun jabatanmu, apapun kekayaanmu, apapun panggilanmu. Dosa Daud ya buat setiap orang. Tidak buat cuma si A, si B saja. Dosa kesombongan bukan hanya punya orang kaya, orang miskin sombong juga banyak. Saudaraku. Orang miskin murtad dari Tuhan banyak. Bani Korah itu. Itu Bani Korah kalau orang miskin itu murtad dari Tuhan. Udah miskin, udah kalah, udah gagal. Ikut Tuhan diproses, lari dia. Kenapa? Dia nggak mau baju yang baru. Dia balik ke Mesir. Dia balik pada dosa yang lama. Saya mengalami kesaksian itu, saudaraku. Melihat orang-orang seperti itu. Ada seseorang yang begitu mengenal Tuhan, luar biasa, saudaraku. Orang yang telinganya tuli, tumpang tangan, dibukakan telinganya. Lalu terjadi proses dari Tuhan, saudaraku. Di mana, keuangan mepet sekali, beli susu anak nggak bisa. Setelah itu ditawarkan oleh Pak Gembala untuk menjadi pendeta muda. Full time ikut Pak Gembala. Tapi karena proses hidupnya mengalami hal seperti itu, dia nggak mau. Lalu dia buka usaha. Bangun rumah 3 lantai. Dari rumah kayak gubuk, rumah orang tua jadi 3 lantai, saudaraku. The best di kampung itu, 3 lantai.
Karena saya tinggal di tempat itu, pernah tinggal berapa hari, juga tahu tempat itu, betul-betul tahu. 3 lantai saudaraku. Buka usaha. Tapi setelah itu, dia mantan narkoba, dia narkoba lagi. Dia mantan pezina, dia pezina lagi. Baju lama dipakai. Nggak langsung berzina, nggak langsung narkoba. Berjalannya waktu. Ulat itu akan mati. Kepompong itu membuat hiduplah ulat itu. Menjadi kubu-kubu atau jadi capung. Tapi ada orang-orang yang tetap ingin jadi ulat. Nggak mau dia. Dan ketika ulat masuk ke kepompong, ketika dibebaskan dari kepompong belum waktunya, ulat itu juga mati. Ketika proses berjalan, kita nggak mau, kita akan mati. Tidak ada kehidupan Kristus di dalamnya. Ketika kita masuk ke kepompong, kalau kita berontak pecahkan kepompong, kita juga mati. Daud walaupun bagaimanapun juga, tetap dia di dalam kepompong, walaupun keluarnya capung. Saul keluar dari rencana Allah. Akhirnya mati masuk neraka. Daud mati menjadi leluhur bangsa Israel. Daud menjadi biji mata Allah. Sehingga mengikut Tuhan itu sama dengan memakai baju yang Tuhan kenakan. No choice, nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Apa yang Tuhan tetapkan lakukan. Di mana aku berada, pelayanku berada. Barang siapa menyangkal dirinya, dia layak menjadi muridku. Barang siapa tidak menyangkal dirinya, tidak layak menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya, tidak layak menjadi muridku. Salib tidak bisa ditukar. Ada cerita yang seorang pengkhotbah bercerita bahwa ada seseorang yang salibnya dia tukarkan, diizinkan sama Tuhan, udah masuk ke gudang salib. Dia letakkan tuh salib, kan ada barcode-nya saudaraku. Jadi saudara itu lahir sampai mati, Tuhan sudah siapkan salib saudara. Yang tertulis nama saudara nggak bisa, nggak untuk orang lain. Dan orang ini di surga gudang salib dia cari, puter dia cari. Satu titik dia temukan salib yang cocok buat dia, dia keluar. Terus itu malaikat, cut ini ya, catat nih barcode-nya nih. Dia kan nggak tahu nomornya, cuma tahu barcode-nya. Nih barcode-nya nih, catat nih. Ini salibku sekarang ya, yang tadi itu enggak deh. Terus dia, oke Kak, dadah. Dia jalan, balik. Malaikat itu tertawa. Karena barcode-nya di-scan, lah ini yang tadi dia bawa. Kamu kan nggak tahu salibmu seperti apa. Kamu tahu lah, pingin salibmu sendiri, ya tetap aja itu salib buat kamu. Nggak bisa. Salib pelayanan nggak mau, tetap aja salib dunia diterima. Iblis memporak-porandakan rumah tanggamu, anak-anakmu. Tetap aja kesusahan kamu dapatkan. Kesusahan di dalam Tuhan itu, di balik kesusahan itu Tuhan sediakan kemuliaan, di balik pengharapan itu Tuhan sediakan kemenangan, di balik kekurangan itu Tuhan sediakan kelimpahan, dijadikan berkat. Dijadikan yang namanya alat untuk menyalurkan kemuliaan Tuhan. Dijadikan untuk menjaga manusia. Sehingga kita itu anak-anak Tuhan ekspor impor saudaraku. Kita itu ekspor impor kerjanya. Impor karunia, impor keselamatan, ekspor jiwa-jiwa ke surga. Dan itu yang kita lakukan. Nggak ada pilihan. Mau pengusaha, mau hamba Tuhan, mau siapapun, tetap aja punya. Nah yang namanya berita karena Injil, jadikan segala makhluk muridku. Ketika saudara mau dimuridkan Tuhan, kalau nggak mau, saudara mati. Ulat itu cepat mati, saudaraku. Nggak tahan lama. Tapi dia akan hidup lebih lama menjadi capung atau menjadi kubu-kubu. Demikian juga Raja Wali. Raja Wali pada usia 40 tahun, dia harus dengan rela, dia menghancurkan cakarnya, dia menghancurkan paruhnya. Lalu bulunya akan rontok, dia bersembunyi di atas ketinggian sendiri. Kalau tidak, itu paru akan menusuk leher dia. Cakarnya akan menusuk, masuk ke dalam, jadi kukunya itu akan menusuk dalam cakarnya dia, kakinya dia. Ketika saudara tidak mau melalui proses itu ada selanjutnya, saudaraku.
Ketika saudara diberkati lalu saudara tidak mau diperbaharui lagi. Ketika saudara menghindar untuk dijadikan lebih lagi sama Tuhan, dipakai Tuhan lebih lagi. Saudara itu sama dengan bunuh diri. Matahari itu salah satunya dekat sama Tuhan. Itu bukan bebas dari ujian atau bebas dari pencobaan. Ujian dari Tuhan, pencobaan dari iblis. Yesus ketika dipenuhi roh, dibawa sama Roh Kudus ke padang gurun untuk diserahkan kepada iblis, untuk dicoba iblis. Ketika saudara dipenuhi dengan kekayaan surgawi, saudara akan diuji oleh Tuhan, dicoba oleh iblis di dalam kekayaan surgawi yang saudara punya, dalam bentuk apapun. Segala sesuatu dari Tuhan itu akan menghadapi ujian saudara. Lalu saudara juga akan mendapati pencobaan daripada iblis. Setiap kemenangan saudara akan menghadapi itu. Daud menghadapi itu kalah, Saul menghadapi itu kalah. Musa tidak kalah. Kenapa? Karena saudara Musa itu merendahkan diri. Yosua tidak kalah karena dia mau merendahkan diri. Menjadi apa yang seperti Tuhan kehendaki. Yesus mengatakan jadilah seperti kehendakmu, bukan kehendakku. Dalam situasi apapun. Sehingga baju baru, manusia baru. Kita kenakan terus, yang terus diperbarui. Maka kita akan menghadapi ujian, pencobaan terus diproses sama Tuhan. Menjadi semakin indah dan semakin indah. Sehingga pada akhirnya Yesus mencapai kemenangan total atas manusia. Di puncaknya disalib. Tetapi sebelum disalibkan, Yesus itu melepaskan kekayaan dia. Melepaskan famousnya dia. Undur di kala sukses. Karena Tuhan ingin Yesus masuk ke salib. Diludahin, dihina, dikata-katain, ditinggalkan. Baru bisa masuk panggilan sesungguhnya. Gitu saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan Kenneth Hagin. Pelayanan puluhan tahun jadi gembala, penginjil, sertai kesembuhan ilahi. Seorang penubuat luar biasa, tumpang tangan penubuat terjadi. Orang disembuhkan Tuhan. Punya karunia macam-macam, saudaraku. Pada suatu hari, Tuhan tuh ngomong sama dia. Nah inilah pelayananmu sesungguhnya. Lalu dia tanya, loh Tuhan selama ini pelayananmu gimana puluhan tahun ini? Punya karunia kesembuhan, terkenal di Amerika Kenneth Hagin. Jadi gembala, wah, yang membuat gereja dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dan sebagainya, banyak karya dia. Enggak. Kenapa? Panggilanmu adalah penulis. Ceritakan seluruh kesaksian yang kamu alami di dalam karunia-karunia itu. Buku kan hadirkan sampai Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan ketika saya menemukan buku itu, saya baca, Allah genapi dalam kehidupan pelayanan ini. Apa yang Kenneth Hagin alami, rata-rata Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, dalam kebenaran firman-Nya. Perjalanan hidup Kenneth Hagin. Jadi puluhan tahun itu bukan panggilan dia. 40 tahun Musa di Mesir bukan panggilan dia. 40 tahun di Midian bukan panggilan dia. 40 tahun di padang gurun itu panggilan dia. Dan Musa menerimanya. Anak tiri putri Fir'aun, menantu Yitro kepala para imam, lalu menjadi kepala budak dia itu. Turun terus posisinya. Tapi Musa mau menerimanya. Jadi ujian bagi Musa itu cuma satu. Jabatan yang diturunkan. Hidup yang diturunkan mau. Memimpin pasukan Israel. Lalu menjadi gembala kambing domba. Lalu memimpin bangsa pemberontak. Jutaan orang. Di tengah padang gurun. Kelas tinggal di istana, masih di pejabat tinggi karena kepala para imam itu anaknya dia kawinin, pejabat istana Midian, berarti dia punya rumah mewah, punya jadi gembala kambing domba di gunung, lalu tinggal di padang gurun di kemah. Mau dia. Sehingga meluputkan dia nggak ada ditulis. Musa itu dicobai oleh iblis. Diuji oleh Tuhan tidak. Musa dicobai oleh umat Tuhan. Mau dibunuh mati berapa kali. Pemberontak sampai dia pukul batu. Sampai dia disalahkan Tuhan. Siklusnya tetap di dalam namanya Tuhan. Tetap di dalam
genggaman Tuhan, tetap di dalam lifestyle-nya Tuhan, cycle-nya di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di mana tiang awan, tiang api, tabut Allah terjadi, dia yang harus buat semuanya oleh karena Tuhan. Itulah orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Bukan baju yang dia kenakan, tapi baju apa yang Allah inginkan dia kenakan. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar kembali matahari pada ayat ketiga. Tolong ditayangkan aja. Allah ciptakan itu memanaskan kita. Membuat kulit kita gosong, bercak-bercak putih. Rambut kita kayak kusem. Ya, tetapi menyehatkan kita. Kita menjadi anak-anak pantai. Yang otomatis terus bergerak, saudaraku. Dan di mana matahari ada, segala penyakit itu akan lenyap, dibakar habis oleh panasnya matahari. Sehingga ketika Allah menghendaki sesuatu, ulat itu menjadi kepompong, harus masuk, harus rela, harus mau. Sehingga dia hidup lebih lama, hidup lebih baik, hidup lebih indah. Walaupun ada jadi capung, ada jadi kupu-kupu. Raja Wali setelah melewati semua masa-masa sulit, dia coba bayangin dengan bulu sebenarnya tebal, hangat. Dia menjadi kedinginan. Karena bulunya rontok semua. Cakar nggak ada, paru nggak ada. Dia menjadi rentan diserang musuh. Nggak bisa ngelawan. Gimana paru untuk matok nggak ada, kuku untuk mencengkeram nggak ada. Dia diserang nggak bisa apa-apa. Tapi Allah sembunyikan dia di atas gunung paling tinggi. Di mana berdasarkan waktu ketersiksaan burung Raja Wali itu. Akhirnya dia terbang tinggi. Dengan bulu yang baru, paru yang baru, cakar yang baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Dia diperpanjang umurnya 40 tahun kembali. Menjadi 80 tahun. Itulah rahasia umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan tangan kirinya. Kalau cuman kekayaan, itu cuman pendek umurnya. Dan di sana banyak sekali ujian pencobaan yang harus kita terima. Ujian dari Tuhan, Roh Kudus serahkan kepada iblis untuk dicobai. Iblis akan mencobai kita. Punya uang terlalu banyak hal yang masuk itu nanti. Aturan dunia dan sebagainya. Komprominya itu luar biasa di sana. Tetapi apabila umur panjang di tangan kanannya, kekayaan mengikutinya. Kekayaan yang Tuhan izinkan, di mana kekayaan Allah itu Allah berikan memakai cara-cara, alat-alat, di mana kekayaan dunia untuk memuliakan Tuhan. Bait Allah dibangun oleh hasil rampasan perang Raja Daud. Karena Daud ditentukan menjadi raja. Sehingga oleh karena keperkasaan kemuliaan Allah di dalam Daud menjadi seorang raja dalam kerajaan Daud. Daud memerintah Allah menyertai dengan luar biasa. Seperti Yusuf disertai Tuhan. Seperti Saul disertai Tuhan. Seperti raja-raja disertai Tuhan. Ketika Allah berkarya tidak terkalahkan dan harta dunia akan masuk. Dan Daud ingin membangun bait Allah. Dari harta dunia. Tapi kemenangan oleh karena Tuhan. Bukan oleh karena dunia. Pakai cara Tuhan bukan pakai cara dunia. Sehingga cara itu adalah baju kita. Saudara perhatikan ini. Yuk saudara mulai renungkan ini. Cara hidup saudara. Perjuangan saudara. Pekerjaan saudara. Pelayanan saudara. Rumah tangga saudara. Apapun yang saudara kerjakan masuk sekolah saudara. Itu saudara pakai cara dunia atau pakai cara Tuhan. Berlandaskan selaras dengan firman Tuhan. Atau kita malah berseberangan. Cara-cara yang ditolak Tuhan, yang menjadi musuh Tuhan, orang sombong menjadi musuh Tuhan, atau kita menjadi sahabat Allah, rekan sekerja Allah di ladangnya. Sehingga di dalam bait suci, itu ada kayu, ada namanya permata, ada namanya emas, ada namanya perak. Ada banyak peralatan di sana, termasuk tembaga. Dan sebagainya. Tapi Allah yang datangkan. Sehingga kemuliaan hidup seseorang di bumi. Ketika matahari datang. Justru malah menyuburkan pohon-pohon menghasilkan buah.
Malah hewan-hewan makan makanan buah-buahan lalu dimakan hewan yang lain. Sehingga makanan berlimpah. Tetapi mereka itu tidak bisa kita kumpulkan menjadi satu kandang milik kita. Ada batas, ada barrier. Maka terjadilah ucapan firman Allah dikatakan cukupkanlah apa yang ada padamu. Paulus menuliskan patok-patok. Aku tidak melewati patok. Batasan yang Allah beri. Aku rasul di luar Yahudi. Aku rasul paling hina. Dan sebagainya. Oleh karena Tuhan datangkan kekayaan itu, saudara tetap rendah hati. Karena baju yang sempit ini membuat saudara itu tidak bisa mengembangkan diri menjadi namanya oversize. Saudara makan terlalu banyak kekayaan menjadi saudara itu overweight, gemuk. Membuat baju itu robek. Karena nggak enak banget. Saudara pasti sadar, aku sudah salah nih seperti Daud. Maka Daud berbalik kepada Allah. Ketika Nabi Nathan, baju sesak itu dipasangkan Tuhan. Daud menerimanya, termasuk hukuman Tuhan. Sehingga Daud selamat sampai mati. Saul menanggalkannya. Selamat kerajaannya, tidak selamatlah namanya dirinya dan keturunannya. Dirinya masuk neraka. Anaknya mati dalam pertempuran. Ketika Tuhan pakai baju overweight, tidak terlihat kita ini orang kaya. Tidak terlihat orang yang dipakai Tuhan. Tidak terlihat kalau orang ini begini-begini. Tidak kelihatan banget. Kemarin saya itu ketemu saudaraku dengan seseorang pejabat tinggi pemerintahan. Pejabat tinggi punya karya puluhan tahun dan menduduki pejabat karir. Yang namanya kepala kejaksaan. 2 kali. Lalu sedang bersiap menuju yang lebih selanjutnya kejaksaan tinggi dari kejaksaan negeri. Orangnya humble banget, biasa banget. Di pesawat duduk di kelas bisnis sama dengan saya. Suami istri. Biasa aja, biasa ngomongnya bahkan, oh monggo pak, monggo. Saya nggak mengerti kalau dia itu pejabat. Ketika berbicara baru beliau terbuka mengatakan dirinya. Beliau itu, oh bekerja di ini. Karena akhirnya kami dekat, karena berbincang-bincang. Gitu saudaraku. Tak kelihatan. Sehingga menimbulkan rasa hormat. Iya ya, nggak sombong dia nih. Dia pejabat karir loh. Gitu. Di kejaksaan loh. Dari sekolah dia melamar di kejaksaan lalu punya karir sampai hari ini. Luar biasa saudaraku. Tak kelihatan. Nah, ketika saudaraku kelihatan yang bukan menjadi saksi ya. Ada orang yang bersaksi diberkati Tuhan itu sangat sah hukumnya. Ada orang bersaksi ketika pemakaian Tuhan terjadi dalam pelayanan mereka sangat sah hukumnya. Kemudian untuk Tuhan. Tapi hidup yang tidak dibajuin untuk menyatakan diri. Bahwa sayanya yang keluar. Lalu mengingkari diri. Gitu. Bukannya salah, tapi membangun kesombongan. Orang yang nggak butuh pakai bahasa Inggris. Supaya kelihatan nih orang modern, orang berpendidikan. Padahal ya tidak berpendidikan ya saudaraku. Saya lihat seperti itu. Apalagi kalau segala sesuatu ngomong tentang firman Allah aja. Tapi hidupnya penuh dengan kesulitan. Sehingga firman Allah yang dia dengungkan orang gini. Lah kok hidupmu kayak begini? Jadi pertanyaan yang membingungkan. Ini saudaraku. Karena salah pakai baju. Dia mau mendengungkan firman Allah pakai cara dia. Dia memakai kekayaannya untuk memberkati pekerjaan Tuhan dengan cara dia. Dia atur semuanya. Melayani pakai cara dia. Tidak sesuai apa yang seturut dengan kehendak Allah, selaras dengan firman Allah. Dan sebagainya. Termasuk hubungan suami istri, dengan anak. Saudaraku. Karena baju yang dipakai itu bajunya dia, seturut dia. Aku gak suka sesek, aku gak suka overweight. Tidak kelihatan aku ini kalau badanku ini bagus. Aku gak suka sesek karena rasanya sesak aku ini. Aku suka pakai baju yang lebar-lebar supaya aku ini longgar.
hidup yang longgar, hidup yang boleh melakukan apa aja, hidup yang pamer-pamer. Banyak kan sekarang saudaraku seperti itu. Permasalahannya itu mengundang dosa. Tetap ingin jadi ulat, mengundang burung, dipatok burung mati. Mengundang yang lain pemangsanya, yaitu segala isi dunia ini yang sudah dikuasai oleh si jahat. Tetapi kita dipanggil untuk menguasai di dalam kehendak Allah. Di mana Allah akan memenangkan setiap jiwa-jiwa yang dipanggilnya demi kemuliaannya. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar bagaimana hidup ini kita harus rangkai, kita harus lakukan, kita harus berjalan, kita harus berbuat sesuai apa yang Allah kehendaki. Kadang baju itu sesak, kadang baju itu longgar. Ketika sesak kita terhimpit, ketika longgar kita nggak boleh sombong. Nggak boleh. Biarkan Tuhan sendiri yang mengangkat. Apabila Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Apabila Tuhan menurunkan, tidak ada yang bisa mengangkat. Manut, nurut aja sama Tuhan. Lagi sesek, terima kesesekan. Lagi longgar, puji Tuhan, longgar. Seturut perintah Allah. Amin saudaraku. Biarkan firman hari ini semakin hari semakin memperbaiki pengertian kita. Semakin memperbaiki pikiran-pikiran kita. Sehingga hidup kita selaras dengan firman Allah. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.